Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Scoopy 2020 ke bawah nih. Yang bannya donat, terus yang takaran olinya masih 800 mili. Ini dengan masalah ini daripada keluhan yang punya motor. Pertama, kadang-kadang ngomongnya starternya kadang kena kadang enggak gitu. Pertama itu untuk kenanya kadang kena kadang enggaknya itu rem depan. Tapi kalau untuk rem belakang dipencet rem, kan ini rem ada switch kanan dan kiri gitu. Jadi kalau yang belakang ditekan rem starter bisa, tapi kadang yang depan ditekan rem kadang starter nggak connect, susah gitu, harus pakai rem belakang aja. Itu kendalanya di bagian switch rem biasanya. Switch rem di sini ada switch rem, di sini ada switch rem. Jadi switch rem yang depan yang bermasalah, saya kira. Pertama dari situ, starternya kadang kena kadang tidak. Dan juga bisa jadi di bagian sini nih. Mat kali ya. Ini sekalian nama yang punya motornya. Terus yang kedua dari soket di bagian sini nih. Di sini ada soket ECU di bagian dalam. Soketnya ada dua, yang kabel besar dan yang kabel kecil. Ini biasanya yang bermasalah kabel besar gitu. Itu mempengaruhi juga ke starter. Kalau udah longgar, apalagi gosong, di starternya nggak kena, paling bunyi cetik dari bawah sini nih. Itu dari soketnya udah longgar. Paling itu dirapatkan gitu. Dirapatkan ulang gitu. Terkecuali gosong, kalau gosong hancur ya mau nggak mau harus diganti soketnya gitu. Untuk starter saya kira di bagian situ yang bermasalah. Terus yang kedua permasalahannya setangnya berat. Ya, setangnya berat. Jadi keluhan yang kedua yaitu setangnya berat. Nah, ini sudah melalui pengecekan dari di bawah. Saya kira untuk motor ini, untuk semua motor ini, terutama motor ring 12 ya yang bannya donat Scoopy, ini emang bawaannya emang berat, beda dengan ring yang 14 yang bannya kecil gitu. Kalau bannya yang donat kayak gini ring 12, untuk bawaan dari pabrikannya, bawaan unitnya emang berat, agak berat gitu, beda gitu dengan motor generasi sebelumnya yang bannya ring 14 gitu. Ini mah agak berat. Cuman di sini teman-teman tinggal rasakan aja lah perbedaan mana berat sakit, mana berat bawaan gitu ya. Itu bisa dirasakan oleh naluri kita sebagai pengendara motor Scoopy gitu yang normal. Nanti seiring proses pemakaian dia akan bisa membedakan mana kondisi yang berat bawaan, mana kondisi berat sakit gitu. Kalau ini menurut saya berat dari bawaan. Ketambah lagi ya, nih ini dari ban belakang. Ini ban belakangnya kempes, tuh kempes banget ban belakangnya. Ini mempengaruhi berat ke bagian depan juga. Ya, jangan salah, ke bagian depan juga akan mempengaruhi berat gitu. Saya ponis di bagian depan setangnya berat itu tidak ada masalah, melainkan dari ban belakang kempes. Kalau berat kayak gitu bawaan gitu. Nah, biasanya kalau misalkan berat sakit ya, biasanya itu dari komstir. Komstirnya udah kocak atau udah terlalu kencang gitu, penyetelan terlalu kencang, itu akan berpotensi berat ke bagian setang, berat sakit gitu, ada masalah gitu. Kalau ini tidak ada masalah. Dan juga di bagian as shock breaker. Nah, di sini kalau misalkan beratnya sakit, bisa berpotensi dari as shock breaker yang bocor. Jadi tingkat reboundnya atau tingkat hidroliknya tidak seimbang kanan dan kiri, itu juga mengakibatkan bisa berat ke bagian setang. Dan untuk selanjutnya ban, ini yang paling utama, ini ban. Kalau misalkan bannya kadang-kadang nggak rata, apalagi udah gundul, udah botak, walaupun komstir normal ya, shock breaker normal, pelek normal, bearing roda juga normal, kalau bannya udah gundul, udah botak, itu pasti goyang kerasa gitu. Untuk motor ini, khusus motor ini yang ring 12 gitu. Oke. Jadi kesimpulannya untuk berat di bagian setang
ini berat bawaan, ketambah cuman dari ban kempes ban belakang itu doang. Dan untuk yang selanjutnya remnya nggak normal yang belakang, jadi terlalu kadang dalam terus ngebagel. Nah, kadang nggak pakem terus dalam. Nah, ini setelah kita analisa, nih, ini dari segi fisiknya ini udah ada yang aneh tuh. Nah, ya udah ada yang aneh. Silakan teman-teman kalau yang sudah paham pastilah mengerti ini di mana permasalahannya. Nih, tuh dari kabel nih teman-teman nih. Tuh kabel. Nggak masuk tempatnya. Jadi nggak masuk ke bagian lubangnya tuh. Tidak pada tempatnya. Sesuatu yang tidak pada tempatnya itu rasanya nggak enak. Yo, men. Ini dari sini tuh, ya. Tuh. Di luar ya. Dari dratnya juga belum kesentuh-sentuh tangan, itu masih ada debunya. Berarti menandakan ini udah lama seperti ini. Entah ini masalahnya kayak gimana, nanti kita coba pasang ke tempatnya, pada dudukannya, kira-kira ada permasalahan apa enggak nih, kalau sudah ditempatkan pada posisinya gitu. Nah, biasanya yang ngebagel, kalau ini pasti dalam doang nih. Walaupun disetel habis, dia dalam, karena di sini pembatasnya nggak nyangkut. Ini. Jadi pas direm dia ketarik sama kabel selubung luarnya dan dalamnya gitu. Makanya terlalu dalam. Dan untuk ngebagel di remnya kadang keras yang belakang, ini kadang dari sini nih, dari paha rem yang macet. Ya, tidak pada posisi normal. Seharusnya di bagian sini nih, paha rem untuk pengetesannya dilepas roda, terus lepas spirodo, pahanya diangkat ke atas, terus dilepas pakai tangan, dia turun sendiri, slek. Nah, itu yang normal. Kalau misalnya diangkat ke atas, set, dilepas tangan yang nggak turun sendiri, paha remnya, berarti itu bermasalah gitu, nggak normal. Apalagi saat diangkat ke atas keras, terus diturunin keras, itu dijamin walaupun kampas rem baru, trombolnya bagus, dia akan tetap ngebagel, tidak pakem. Dan untuk yang selanjutnya, ini ngomongnya, ini di bagian mesinnya kayak katanya agak berisik mesinnya. Tapi saat kita coba kita nyalakan, ternyata di bagian mesin tidak terlalu berisik parah-parah banget gitu. Coba kita nyalakan, nyalakan sup. Kita coba nyalakan. Ya teman-teman dengerin secara seksama. Ini di bagian mesin tidak begitu kasar-kasar amat. Saya kira kalau suara segini sih normal ya? Masih dibilang normal gitu. Tapi kalau misalkan terakhir di servis berapa bulan? Udah lama kali ya? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Nah, sekarang untuk memastikan di bagian area CP tidak ada masalah, dibuka aja ya, dilihat dari segi fisiknya gitu. Nanti kalau misalkan ada yang sedikit aus, bisa melalui proses penggantian, bisa diperbaiki gitu. Oke, ya, dibuka area CP. Dan mesin normal ya. Kalau mesin sih kayaknya normal, nggak ada masalah tuh. Stasioner lancar. Terus stasionernya datar, normal. Terus di bagian mesin tidak begitu berisik. Oke, siap. Tuh, begini. Begini normal. Sekalian paling ganti oli ya. Ganti oli. Nah, ada satu lagi teman-teman nih. Ini berperan penting juga nih. Ini saat kita cek, ternyata di bagian sini selangnya bocor. Nih. Tuh, pecah. Tuh, pecah. Ini kalau misalkan pecah kayak gini, nanti ada air kapan aja bisa masuk gitu. Apalagi musim hujan, apalagi melewati gendangan air. Dan juga saat proses pencucian, walau tidak hujan, saat proses pencucian dia pasti kemasukan air. Ini anti sekali di bagian dalaman mesin yang ada olinya, terutama ini terkena air itu anti sekali. Kontaminasi ya. Iya, jadi jangan sampai oli yang ada di bagian dalam mesin, baik mesin maupun di bagian gardan, jangan sampai terkontaminasi dengan air gitu. Nanti beresiko rusak di bagian dalamannya gitu. Rusak. Kalau misalkan kena air di bagian dalamnya, lama-kelamaan pasti akan rusak. Sedangkan untuk komponen di bagian dalam itu harganya tidak murah, mahal. Ya. Jadi ini selang bisa dipotong. Tuh, dipotong. Enggak, masalahnya masih bisa ini. Tuh.
Jadi dipotong segini, terus dimasukin lagi. Soalnya masih ada bahan panjang. Ya. Boleh. Lama-kelamaan akan menumpuk air di bagian dalam gitu. Oke, langsung ke proses penanganan ya. Kita langsung tangani. Matikan. Pertama untuk di bagian switch rem. Nih. Ini switch rem. Tuh, di bagian handle-nya masih aman. Mungkin ini di bagian switch-nya udah agak tua. Ganti aja ya. Ganti. Lagi pula untuk harga switch murah kok. Yang original nggak tahu 15, nggak tahu 18 tuh lupa. Ada bandrolnya juga yang ori ya. Nah, sekarang kita buka tuh, kan tuh. Pegang kamera. Nah, ini kita buka. Biasanya di bagian sini nih. Kalau misalkan ini udah space-nya banyak, udah longgar, jadi si switch tidak tertekan. Tapi ini masih normal nekannya. Berarti apalagi kalau bukan switch gitu, ya. Tuh, keras banget nih. Betul, tang buaya tuh. Tang jepit. Ini pakai tang jepit aja nih, keras. Di bagian bawah ini seharusnya ada mur nih, tapi ini udah nggak ada murnya tuh. Iya, obeng bintang itu. Obeng bintang. Ada gedean sok di mulut itu. Nah, untuk pergantian switch nggak usah buka-buka inilah, lagi pula ini keras nih. Komen tuh bang, buka dari sini aja, ini keluarin. Ini pakai kunci T berapa ya, kunci L bintang L bintang nomor 5 apa nomor 6 ya? Nomor 5, angkanya udah pudar. Oh, T27. Kunci bintang T27. Untuk buka bagian sini. Topan usah liter, coba tinggal lihat. Ada MPX ya, MPX 1 liter ya. Hah? Terkonek yang mana? Nah, ini switchnya nih. Yang original. Untuk membedakan yang original dan yang
KW ini dari bentuk fisiknya juga udah beda nih. Ini nih di bagian soket di bagian sininya nih ini keras. Dan juga minimal di sini ada tandanya catnya nih minimal tuh. Ini dibanderol 30.000. Kira yang KW yang 18 mampu. Lupa. Ini masangnya kayak gini nih berbarengan nih dengan baut. Nah, bagian sini ini udah oke nih, udah bisa tuh, udah normal. Ini bekasnya nih. Nah, untuk selanjutnya ini kita buka. Oh, ada sok. Ini jeung kunci 14, impact jeung kunci 8. Ini anak gunting sok. Nah ini nggak muter, kalau muter ini pegang pakai kunci 8 gitu. Ini nggak muter. Nah. Buka knalpot. Sekarang kita cek di bagian sini nih. Ini turunnya normal apa enggak? Ini dulu nih, masukin ke posisinya dulu nih. Nah, ini posisi normalnya nih, masuk ke sini, tuh, ya masuk, ada lubangnya. Gitu. Kita coba dulu. Enak, jeruk, so. Ya. Nah ya ini udah masih berapa persen ya? Masih 60% gitu. Menuju proses penggantian karena di bagian sini setelannya masih panjang gitu. Terkecuali setelan udah habis.
setengahnya lewat, baru melakukan proses penggantian. Ini baru 60% kepakai. ya 60% masih bisa dipakai. Jadi 40% yang udah mengalami keausan gitu. Jadi belum setengahnya masih bisa digunakan. Ini kita cek nih. Cek paremnya. Buka sob. Kita cek paremnya. Buka knalpot. Ya. 55. Impact ini nggak kuat. Coba di impact izin on. Masih nggak kuat. Kalau nggak kuat caranya kayak gini, turun ke sob. Tangan satu. Mundur sampai. Ini sambil ditekan nih rem. Kalau belum dilepas, tinggal dipencet rem belakang. Ini ditekan aja nih. Tekan rem on, rem buri ya. Teguhan lah. Iya nah ya, pahan lah. Tekan motor lah. Muter ya. Mundur lah sampai. Terus. Muter. Pasang remnya ya. Pasang aja dulu remnya. Tadi Bang, Kencengin aja. wih, kemana ya? Kemana ya? Ya. Keren ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan paten lah. Benar dua deh. Gue mau yang tiga. Nah ini dilepas nih.
Nah, ya. Nah, ada tuh. Siapa yang satunya kan? Nah, Arif konten. Oh, ini berat nih tuh. Ya tuh. Ini yang bikin ngebagel nih di remnya. Tuh diangkat, enggak turun. Terus diturunin pakai tangan, pakai telunjuk ini. Ini rasa-rasa. Pakai perasaan. Ini berat tuh. Tuh. Tuh, harus pakai tenaga. Tuh. Ini yang buat remnya ngebagel walaupun kampas remnya baru, percuma. Di remnya nggak pakem. Ini supaya gimana? Nih supaya diangkat set turun sendiri. Nah, itu yang normal. Nah, sekarang kita buka posisi 10 sob. Angin sob. Ini bersihin ya. Ada lap ya, ada lap. Nah, ini bersihin. Terus ini kering nih, ini harus kasih stempel. Nih. Nah, gitu. Ini kering. Nah, terus teman-teman nih untuk proses pemasangannya, ini harus dipahami juga. Ini nggak bisa dipundurin. Kalau kampasnya habis nggak bisa dipundurin nih lewat sini, karena di bagian sini nih, ya di sini ada topnya titik, kan tuh. Kurang tuh. Nah, di sini ada titik, terus giginya double 2. Terus di sini berpasangannya, sinkronnya, di sini ada titik lagi. Terus di sini coaknya ada 2. Jadi nggak bisa sembarangan geser, harus pada titik-titiknya. Kalau misalnya sembarangan geser nanti bisa rusak. Ya, tuh, harus pas sesuai pada titiknya. Titik ketemu titik pemasangannya. Pasang. Nah, titik ketemu titik. Ada itu. Nah, ini yang normal kayak gini nih teman-teman nih. Angkat, lepas. Nah, turun sendiri. Tuh. Nah. Ya. Tuh. Tuh. Ini dijamin di remnya langsung pakem. Dan selanjutnya kita perbaiki di bagian sini nih. Selangnya nih. Nah. Ketangsuk. Aduh, alhamdulillah kameramen lah. Kadi fokus, petang sob. Nah ini nih, tuh ya, sobek tuh. Ini tinggal dipotong karena masih banyak bahan. Pasang lagi. Selanjutnya ini masukin lagi ke posisinya, letaknya tadi tuh. Nih letaknya di sini. Nah, ini masuk ke atas. Coba sini aja dulu nih. Nah, posisinya kayak gini. Tuh. Nah, kayak gini putar ke sebelah sini. Ini masukin. Ya, udah letaknya kayak gitu. Sekarang kita pasang lagi kampas remnya.
Ini suka macet nih di bagian as roda, ini kasih stempel untuk menghindari kemacetan nantinya. Suka macet, susah dilepas. Ya. Oke. Itu apa? Coba mas ya. Nah, ini selanjutnya nih teman-teman nih. Ya, ini sudah kabel sudah terpasang pada posisinya. Selanjutnya pernya ini ada salah, tidak banyak ya, ada yang terkecoh pemasangan di bagian sini salah. Ini letaknya kalau untuk motor Honda Matic ini di sini di atas paha rem. Nah, tutup knalpot pasang itu, coba geser. Gambar rem. Jauhin ya. Coba rem. Buat. Tuh. Ini agak berat. Wah. Enak. Nurutin tuh. Kurang itu. Nah, enak. Terus kayak itu. Pokoknya untuk setelan di bagian rem ini diputar dulu sampai kenceng. Jika berat di bagian roda, ini kendorkan sampai si roda diputar ini ringan kayak gini. Ya. Ini ada juga nih yang nanya di komentar untuk video-video sebelumnya udah kelam lama banget nih, sekarang kita jawab. Nih di bagian sini, di bagian cat pilok, di bagian trombol, di bagian pelek. Kalau sudah melalui proses pengecetan pakai pilok terutama, ya. Kalau misalkan suka ngelotok di bagian sini nih, tadi tuh. Nah, suka ngelotok di bagian area sini, catnya, ini dari sini masalahnya. Dari rem yang terlalu kencang. Jadi tidak direm, dia selalu ngerem gitu. Maka terjadilah gesekan antara kampas rem dengan trombol, ya. Terjadi panas di bagian trombol. Makanya dia ngelotok di bagian cat. Ya, saya kira itu aja nih. Oke, lanjut pasang knalpot. Sekali lagi ya. Coba sabut lah. Nah, ini untuk di bagian rem udah selesai. Rem depan, switchnya udah beres. Selanjutnya di bagian area CVT, kita buka di bagian area CVT. Sob, kunci 8 sob. Kunci 8, terus kunci 22. Yang 19.
19 yang 24 22. Yang obeng buka filter udara. Ini udah nggak ada kalengnya di sini nih, aturan ada platnya di sini. Ini udah nggak ada. Yes. Nah, dua-dua namanya Sob. Kita cek nih, kipas ini masih aman, kipas. Oh panas guys. Ini di bagian bushingnya, ini masih aman, nggak ada space bushingnya. Roller 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roller masih aman. Roller aman. Rumah roller aman. Kipas aman. Di bagian slider. Coba untuk pengecekan slider nih kayak gini teman-teman nih. Pasang. Ayo lap Sob. Lap. Nah, ini pegang kayak gini, terus goyang-goyang. Pegang. Ini tekan kayak gini. Tuh, goyang. Ini belum ada kocak, ini masih bagus. Kayak sepan. Kalau misalkan longgar, dia akan bunyi. Contohnya kayak gini nih. Ini silidernya dilepas. Misalkan nih, ya, pasang. Kalau udah longgar, dia pasti berisik. Oh. Silinder masih aman, rumah lor masih aman. Pokoknya untuk di bagian depan, bagian sini, ini aman. Sekarang yang belakang, kita cek bareng-bareng. Tampil udah parah. Oh, mau putus. Tampilnya mau putus. Tuh. Ya. Kita balik. Tuh. Bentar lagi mau putus ini tuh. Tuh. Ya. Ini pambel harus diganti. Untuk kekuatan pambel dari barunya yang original ya, kita lagi bilang yang original. Kalau original pabrikan ini nyampe di 30.000 km kekuatannya. Ya, kalau misalkan ori toko itu paling di 20.000 km udah harus minta ganti. Nantinya kalau lebih dari 20.000 nanti berpotensi bisa putus di tengah jalan gitu. Dengan satu syarat, semua komponen di bagian area CVT, contohnya rumah roller, kipas di bagian rollernya satu paket di bagian sini pokoknya, dan juga puli sekunder di bagian sini, ini tidak ada masalah. Ya. Panbel masih, maksudnya panbel umurnya yang sudah kita bilang tadi gitu, 30.000 km untuk yang original bahan pabrik, 20 km untuk original toko gitu kekuatannya. Ya, bisa dibuktikan nanti. Nah, untuk selanjutnya di bagian kampas ganda, kampas gandanya imitasi. Masuk.
kunci ya. Ini kampas ganda imitasi. Tuh. Ini gosong nih bekasnya juga. Sambungannya tusuk tuh. Tuh lain. Ini kampas ganda imitasi nih Kang Bro nih. Untuk kode partnya, untuk ini kampas ganda K16 gitu ya. Untuk kode partnya. Tidak panas. Nah ya nih teman-teman ya nih. Di bagian kampas ganda ini imitasi, ini KW nih. Kalau perbedaannya, kalau yang ori ini dari bentuk fisiknya aja udah ketahuan dari bentuk di bagian kampasnya nih. Kalau udah terbiasa membedakan mana yang ori, mana yang KW, itu tidak perlu dijelaskan lagi, udah dari segi fisiknya aja udah ketahuan bahwa ini KW gitu. Kalau untuk memperjelasnya, ini dari kampasnya nih. Ini dari kampasnya di bagian sini ini bentuknya kayak gini keras ya. Jadi dari bahannya itu bedanya kayak ngeramik gitu. Itu yang KW. Yang kedua lagi di bagian sini nih ya. Ada pokoknya hitam-hitam kayak gini nih, kayak kebakar nih. Ya. Dan juga di bagian sininya nih aluminium di bagian kampasnya ini dari bahannya beda kelihatannya, ini kayak mentah gitu ininya. Terus yang paling menonjol kalau yang original untuk kampas ganda K16 di sini ada tulisan nih Exit kalau nggak salah di sini nih. Kalau ini polos itu menandakan yang KW gitu. Dan untuk membedakan yang KW juga ini tidak bisa memastikan ya perbedaannya yang sudah kita sebutkan tadi, karena KW juga bermacam-macam merek. Jadi sebutan KW itu bukan yang original. Merek apapun itu dan kualitasnya bagus apa tidaknya, kalau bukan merek Honda bawaan yang original Honda itu kesebutnya KW gitu. Mau seperempat bahkan melebihi yang original pun kualitasnya, kalau bilang kasarnya itu masih tetap sebutannya KW. Tapi rata-rata tidak ada yang bisa mengalahkan kualitas kebagusannya melebihi daripada yang original gitu ya, sepengalaman saya gitu. Untuk spare part, terkecuali spare partnya original, cuman original namanya aja, kebuktiannya kualitasnya dalamannya KW gitu ya. Ada oknum-oknum, beberapa oknum bengkel yang menyebutkan bahwa kampasnya original tapi kebuktiannya KW gitu ya. Nah ini kalau ini jelas KW. Biar mahal dibayar. Ya. Ini selanjutnya, ini tinggal proses pencucian. Jadi yang rusaknya di bagian pibel, di bagian ada CVT, dan juga kampas ganda imitasi. Nanti untuk masalah pergantian kita komunikasikan lagi dengan yang punya motor mau kayak gimana ya. Nanti sesuai komitmen. Untuk pada dasarnya kita di sini jangankan spare part yang masih bagus, yang udah jelek sekalipun, tidak layak pakai sekalipun, menurut owner pemilik motornya suruh dipasang ya kita pasang aja gitu. Yang penting kita udah kasih saran baiknya kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan tidak diganti resikonya seperti apa ya, yang penting kita sudah meluruskan. Adapun dia mau sesat ya enggak gitu. Jalur hitam ya. Yang penting kita luruskan ya. Nah ini kita cuci, kita bersihkan. Nah lanjut ke yang selanjutnya, ke bagian area sini yang sudah kita bilang tadi. Takutnya di bagian starter yang suka kena suka tidak, ini dari soket di bagian ECM nanti kita rapatkan, bukan nanti kita sekarang nih kita praktekkan, kita rapatkan lagi di bagian soketnya. Kan ini kita tidak bisa ponis langsung bahwa di bagian switchnya yang bermasalah walaupun sudah diganti. Kebuktiannya pas datang ke sininya kondisi normal ya, makanya susah untuk memonisnya. Salah satu caranya yang pertama ganti di bagian sini, dan yang kedua songket di bagian ECU dikencangkan gitu ya, supaya memperyakinkan lagi bahwa tidak jadi trouble nantinya gitu, tidak terulang lagi trouble gitu. Misalkan nih, kalau misalkan kita diganti di bagian switchnya diganti, terus dibawa pulang, kebuknya trouble lagi, ternyata di bagian soket ECU-nya yang udah kendor gitu. Dan juga misalkan soket ECU dirapatkan, switch rem ini tidak diganti, takutnya
dibawa pulang, dia trouble lagi nantinya. Jadi supaya tidak kerja 2 kali, sekalian aja gitu. Ini switchnya diganti dan juga soketnya dirapatkan, udah dijamin pasti, tidak ada masalah. Yuk tuh. Seter saya. Seter saya. Saya. Ayo. Kan kadang-kadang teh ngaruh kadang-kadang itu. Oh, ada anu kadang-kadang itu teh nya. Lu kadang-kadang itu punya. Mending Kadang-kadang sekali ya. Kadang-kadang dia ada stres sekali. Ulah nanggung. Ulah elingnya. Ditanya rukun Islam berapa 5 aja nah. Itu kan berapa? Itu kan ada 8. Nanti dapat cepot. Balik bahannya jadi emang itu balik dari. Apaan bergenap balik. Oh gitu. Ribu ya ada. Kamu 2 kali hajinya kan berarti kita kalinya. Haji. Masih belum kali. Haji. Ini kan Alvin ya. Ini dari Alvin. Musikannya sih nih katanya. Aduh, udah ada yang punya nih. Ada luar biasa ya. Ampun. Bahaya. Diberi erang ya. Hampura nih. Semoga enggak. Hampura. Dia mau gantung. Gue itu tapi ulahnya. Ya. Kita jadi tahu deh. Sebab nyiaran nu sempurna eta ganti. Nyiaran nu sempurna eta, jadi sempurna eta lain dicari. Tapi dibentuk sempurna eta ya, Mas ya. Nya teh, Mat. Aya nu sempurna. Aya di warung. Sempurna kreatif. Ini bolnya udah nggak ada nih, 1. Baru bela santai. Ini udah nggak ada, 1. Kita dulu katanya mah kandang, abdi pandang bagian cenah. Dan kawan lalu jangan kita abdi kandang. Tadinya bilang ke bengkel penting ngaji. Bisa bae. Kandang mah. Kurang awet kalau lamanya mama kamu kan almarhum kan ibunya ada wewe pertama lu keluar Alvin lah pertama emang namanya kamu atau mereka lihat jeruk ingat Alvin turun keluar dulu jadi mam tapi akhirnya barang itu deh ya Anjir lah. Wah. Mari mah. Alfi ya nomor ya. Ya karena manajer room ini pasti ganti tak iya ini pasti ganti tak Motor mana? Ke mana? Bit mana? Hah? pan mesinnya blok nanti kan udah ganti Motor sah? ini Di mana? ini Oh. Jangan tak bohong. Ya, saya tahu. Ini mau kalau naik ya kamar ya beat sekali dong karena Alvin mah lihat pakai gelios jaga-jaga nih dia ganti daripada orang ganti mahal sekali ada motornya Reno ada mana untung punya Iya. biasa nanti cuma tuh Iya. Biasa aja masuk dong. lima ya Iya mah yang inon kok ya. ayangin
Ini hayem mah. Ayang indar mah. Jadi kalau Mas diheula diwiri diheula pin. Ya, supaya buka doang ya. Nah, ya teman-teman nih. Batin itu urusan yang batin. Pin buka pin. Video call pernah Mas. Oh gitu. Telepatin video call. Ini sebenarnya untuk buka di bagian jok ini tinggal dibuka aja kayak gini bisa. Cuman nanti resikonya biasanya miring kalau didengkek-dengkek kayak gini. Jadi lebih akuratnya untuk buka di bagian sini buka aja boxnya kayak gini nih. Nah, ini soketnya juga udah ini kan nih. Ini kabelnya udah pernah dibuka nih, dililit ulang nih kabel belakang. Biasanya biasa digigit tikus, biasanya dimakan tikus. Ini udah lilitan ulang. Nah ya teman-teman nih, ini buktinya nih. Tuh, ya, tuh buktinya. Ini miring bautnya. Coba Jom. Tuh nggak masuk. Tuh nggak masuk. Nih ringnya longgar nih. Tuh. Ini akibat didengkek-dengkek pembongkarannya gitu. Nah sekarang kita buka. Miring. Jadi kita luruskan. Beda berat bulan, nanti beda 5 bulan. Nah, kencang nah. Ada tuh. Nah, kencang noh. Oke, kencang. Nah, ini yang bermasalah biasanya di sini nih. Di bagian soket ECM yang ke bagian kalau misalkan motor ininya kiprok regulator nih untuk pengisian dan starter sebagainya di bagian sini. Cabut aja kayak gini. Nah, biasanya di bagian sini kalau teman-teman menjumpai saat tidak berstarter bunyi cetik 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 cetik, jangan dulu ganti-ganti spare part ya, apalagi bongkar di bagian sini nih. Di bagian sini. Jadi CKP-nya diganti. Sensor CKP-nya diganti, biasanya sensor ACG gitu untuk starter. Biasanya yang bermasalah di bagian sini doang. Bagian sini doang nih longgar, apalagi biasanya gosong. Ini tinggal dicungkil aja kayak gini. Dikenceng-kencengin. Jadi tengah ininya nih. Tuh. Ada kejadian. Jadi naon apa ya petang sesuai Oke, tinggal pasang. Nah, ini jamin kencang. Nah ya, ini tinggal kita pasang lagi. Ini tinggal pasang lagi semuanya. Dan di bagian area CVT, iya buram amat kameranya. Nah, caang. Tadi belok ya nah. Tadi bersih anti tadi katanya. Nah, ini udah dibersihin itu. Ya, no. Tinggal ganti oli mesin, oli gardan. Nah, untuk proses penggantian oli sekalian di bagian sini bersihin nih. Ini bersihin filter oli. Tul, coba kunci 17 Tul.
Kantor saya nyala ke mana? Ya kami kalau aing berpantau sakit di mana? Sapur. Kan? Sudah sampai tadi di pantai Nanu Monton. Hah? Bangun eta balik. Orang kan haram, lamunya tema orang yang patos orang kan haram yang membuat si banteng. Buat keluarga ini haram buat si banteng. Yang lain silakan. Nah, mereka dibanding apa? Tarik sampai yang ini pula banteng. Nah ya teman-teman nih, ini berperan penting di bagian sini. Ini sekali-kali teman-teman ganti oli, bersihkanlah di bagian sini filter oli. Untuk semua jenis motor Honda Matic ini ada di bagian sini, ada filternya, cuman tata letaknya doang paling agak berbeda. Nah untuk Yamaha, untuk Honda ini sarankan ya, misalkan 2 kali ganti oli atau 3 kali ganti oli, sekali bersihkan di bagian sini. Kalau bisa setiap pergantian oli selalu dibuka, dibersihin gitu, biar lebih memaksimalkan fungsi daripada saringan oli ini sendiri gitu. Ya ini harus bersih. Nanti kalau misalkan telak dibuka di dia nak? Di mana tapi? Oh berarti ya. Nih di bagian sini ini berperan penting. Kalau misalkan tersumbat ke bagian sini, jangankan oli naik ke bagian komponen yang harusnya terlumasi oli, contohnya di bagian head, di bagian intinya di bagian piston, di bagian klep, sepatu klep, roken as. Jangankan naik ke situ, ke pompa oli aja nggak akan naik ya. Pompa oli akan kesusahan untuk menghisap oli, karena pada dasarnya sebelum oli naik ke bagian yang sudah kita sebutkan tadi, dia akan melalui ini dulu. Sebelum masuk ke pompa oli akan melalui ini dulu ya. Ini berperan penting. Ini sekalian buka di bagian sini itu. Pembuangannya juga dari sini bukan. Nah, Alhamdulillah campur kan. Kasih dia pun tadi ya di Cino ya. Cino ya kan itu ya. Bro. Iya benar. Kurang berbagi. Nang makan luar ini. dorong sob, bukannya sob. Ada pancing kan? Kalau buka di bagian filter doang, dia tidak maksimal keluarnya gitu. Kalau dibuka dari sini, kan filternya letaknya di atas. Kalau dibuka dari sini, dari filter juga keluar. Tapi kalau buka dari filter, yang dari bawah sini nggak keluar. Makanya proses penggantian oli, kalau bukanya di bagian filter doang tidak akurat. Harusnya kedua-duanya. Ini juga nggak ada ringnya, harusnya di sini ada ring aluminium. Kalau nggak ada ringnya nanti berpotensi bocor. Yang pertama, yang kedua bisa mengakibatkan susah dilepasnya gitu. Suka selek kepalanya ininya nih, karena terlalu kencang. Terus dia nempelnya besi dengan aluminium, dia kuat gitu. Tidak ada pembatas pemisah antara besi dengan aluminium crankcase gitu. Di sini harusnya ada ring nih. Ini kita kasih. Kemarin saya coba waktu dari tentara. Oke ya teman-teman nih, ini sedang melalui proses pencucian, pembersihan, dan juga nanti kita komunikasi dengan yang punya motor spare partnya mau diganti dengan yang kayak gimana ya. Kita skip dulu videonya, nanti sudah bersih, sudah siap untuk proses pemasangan, nanti kita videokan. Kita lanjut. Oke ya teman-teman nih, sekarang lanjut ke proses pemasangan. Ini sudah melalui komunikasi dengan yang punya motor. Ini spare partnya yang diganti Fabel ya. Di bagian kampas gandang enggak. Kampas gandang nanti aja, ini cuma diamplas doang nih. Diamplas supaya lebih mencengkram lagi. Jadi yang keramiknya supaya hilang.
Ini buat PR aja katanya di bagian kapas ganda. Dan juga pambelnya menggunakan yang Aspira. Ning umah. Normal ning umah. K44. Lura di rumah, Harganya 85.000. Oke. Pokoknya untuk spare part ini jangan dipermasalahkan. Pergantiannya merek apa? Ini sudah melalui komunikasi dengan yang punya motor. Intinya kita di sini tutorial pemasangan gitu. Dan lolernya diganti. Nih diganti karena yang sebelumnya udah kita cek lagi secara teliti, ternyata ada yang gepeng-gepeng. Udah gepeng, sudah nggak bulat gitu. Terus di bagian lolernya ini imitasi. Nah, kata yang punya ini ganti aja katanya. Kalian set. Oke. Sekarang kita masuk ke proses pemasangan. Nah, untuk pemasangan nih teman-teman, ini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Ini jangan salah untuk pemasangannya, karena kalau salah pemasangannya nanti berpotensi tidak awet ke bagian rumah roller, nanti akan kemakan di bagian sininya nih. Nah, untuk pemasangannya ini ada yang tertutup, ini letaknya sebelah sini semua nih. Intinya kalau dari sini ini sebelah kanan, kurang dikit. Oh, yang tertutup sebelah kanan semua. Karena yang tekanannya kuat saat dinaikkan RPM itu sebelah kanan gitu. Halo. Apa? Untuk di bagian silidernya ini masih aman, masih kencang. Enggak gimana? Ya, apa yang sih tiba nomornya roro ya. Oh iya, kau lupa dia aja. Lebih HP belum apa sih doang. Nah, kita stepnya menggunakan yang punya Yamaha. Yamaha ada 2 biji nih, banyak. Ini primary shift dan secondary shift. Primary shift untuk puli bagian depan, yang secondary shiftnya untuk puli bagian belakang. Nih, ini sekedar info aja. Kalau misalkan mau proses penggantian di bagian rumah roller di sini, ini gunakan yang original. Kalau menggunakan yang KW, terutama merek Honda, cuman mereknya doang Honda, cuma ya dengan kata apa spare part yang beredar di kalangan spare part itu mereknya Honda tapi bukan yang ori, sebutannya CKD. Sekarang ya. Cuma nggak akan awet. Kalau perjalanan jauh paling kepake beberapa hari doang gitu. Kalau sering digunakan. Ini yang kalah di bagian sininya nih, posingnya longgar. Ini yang ada ulirnya di dalam. Juga kita akan siapkan untuk menghindari resiko macet di bagian bushing. Ada ring, ini kipas puli primer, ini lawan kickstarter, sini ada ring lagi, ada mur, kunci 22.
Sekarang pasang di bagian sini nih. Ini yang runcing di atas, yang tumpul di bawah. Letak-letak. Impact na banyak, baterai na. Iya, dua mesin ah. Nah ini kasih stempet nih. Ini agak banyak juga nggak masalah. Ini nggak akan mungkin lumer, nggak bakal mungkin keluar gitu stempetnya, karena di bagian di sini ada pembatasnya, ada sealnya, di bagian depan juga ada sealnya. Jadi nggak akan mungkin berantakan gitu. So, untuk pengecekan di bagian bearing bambu dan bearing presannya udah sering kita tutorialkan caranya. Lihat aja di video-video sebelumnya. Kamera nak fokus ke ini yang runcing letaknya di luar, di ringnya. Ini juga nih. Ini yang rata letaknya di dalam gitu, jangan salah gitu. Kalau misalkan yang rata murnya letaknya di luar, yang tumpul letaknya di dalam, nanti berpotensi ujungnya goyang. Kalau misalkan ujung ini goyang, ini nggak akan awet ke bagian sini, ke bagian bearing bak CVT, nggak bakal awet. Juga nih, ini kasih pouring di sini biar lebih awet. Di bagian ini kebanyakan nih, di bagian bearing bak CVT nggak awet. Jadi yang muter itu bukan bearingnya, melainkan di sini nih, asnya yang muter, nggak kencang ke bagian sini. Makanya kita tambah seal supaya sealnya itu menekan ke bagian bos kuningannya. Jadi muternya bearingnya, bukan asnya yang muter. Bearing dengan as yang muter gitu. Boleh. Ya. Bok lagi nggak buka sih? Bok lagi nggak buka. Arah kaki mana? Hah? Nggak buka. Dua-duanya kan. Kan Mana? yang satu. Dan maka. Hah? Alah. Ini ganjel nih pakai iya. Pot, buka step, buka knalpot. Oke, motor yang tadi kiri ke arah atas tuh, motor ini.
kita. Tadi nak kabur. Iya. Chat dari bentuk. Terus sebelumnya tak lembut saya. Dibalik karena warna abu. Makan di belakang, makan di balik di bawah. Saya kan. Jarang. Kita kota terus. Kita mau nanti beneran. Biji, buka deh. Karangan, ya. Eta, biji di bawah. Pin. Oh, gitu. Cuma masukin oli nah dipasang heula mah. Oh, ini pin malum lah. Bang TB Bang Anum. Pegang burung. Berarti tak oleh kita dirinya. Nya ieu mah. Gara-gara laki dengan laki kan yang beda kan. Nah, yang beda tapi yang beda di sini. Lagi beda. Lagi beda. Ya tutup. Oh iya ring lah ya. Ring. Ngambil ring. Ya tuh nendena. Tadi handapnya. Saya bukan tetangga. Wewe. Tutup. Lama datang. Ya. Main kita udah. Mungkin kamu ini kebetulan renta. Peluru kena teh. Itu tadi sama Saya kamu kasih nanti ya. Aja dulu kena teh tadi. Tinggal saya ketika mau saya di baik. Panjang kayak kawin di salah dia. Ayo tuh sob. Terus lain teh. Terus lain kena salah orang ujungnya berduaan. Nah, nih ringnya nih. Aku penting salah kira cerita kan. Curhat sekarang sedang koma. Terus. Tahu kau juga punya semua berduaan. Dia boleh dulu, itu dikaca. Wah, habis kamu. Pakai alat sih kan? Kayak alat pakai batu. Bukan alat. Ya, pakai alat ya. Kalau mau bikin lagi ya. Bantuan dulu. Udah deh. Banyak cerita baca gitu. Sering ada tahu. Orang gitu. Bang Warden marah itu. Dia di mana? Ini saksi dia yang tahu. Itu perempuan kita ini macam. Bukan ada apa? Di kali ini. Ada. Balik-balik ke kemarin. Ayo kami tahu balik. Ini kemarin. Ekek lagi kan? Supaya dibelenannya apa tahu konteng terong ada orang yang udah bantu gitu Ayo gitu ya. bagus dulu kan ayo Yang bau dilepet tempingnya. Bodinya. Siap. beres bin cepet dulu ya Enggak sampai deh. karena mengicip 2 kali mata dia Beda. Berarti di itu kan kacang gitu lagi. porsinya gagah tuh ya
jok doang main lagi. Nah, untuk penyetelan di bagian sini nih teman-teman nih. Ini kalau misalkan ukurannya, kalau misalkan tidak ada masalah di komponen lainnya, itu saat posisi stasioner ya, terus dikencengin sampai mentok, terus diputar 360 derajat satu kali putaran, jadi diputar 2 sampai 2,5 putaran ya, biasa normalnya. Kalau misalkan feelingnya nggak kuat, tapi kalau misalkan feelingnya kuat mah dirasain aja kayak gini, ini langsung ketemu. Bukan nama senada, lebih nanti lah ya. Ini di bagian sini nih rentan terjadi konslet nih. Ini digantung aja nih. Biasanya timbul kode 52 biasanya. Kalau di bagian sini ada yang lecet terus terkoneksi atau ngeground ke bagian bodi. Juga di bagian mesin air sedikitnya, elektrik. Oke, disetel klep paling ya. Bulan nempel ke mesin ya, kabelnya. Korsletnya bocor ya. Nah ya, ini kalau misalkan suhu dingin, ini kedengar banget nih suaranya. Sup, nyot bau dia sup ya. Ya, bau 10 pendek. Ini kedengar banget suaranya, agak sedikit tik 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 tik. Nah, biasanya kalau misalkan lama nggak pernah diservis, jarang diservis, bukan nggak pernah. Ya, tapi kemungkinan besar mungkin diservis, cuman tidak ngegarap ke bagian depan gitu. Padahal penting ya. Misalkan 4.000 km, 10.000 km sekali servis di bagian area depan, minimal cek setelan klep. Biasanya kalau lama kelamaan dipakai, celah klep itu akan menjadi lebih renggang. Ini suaranya, oh kedenger tik 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 tik. Ini suara klep nih, klep terlalu renggang ya, dan rada panjang. Nah, kita setel klep mumpung mesinnya belum begitu panas-panas banget. Sob, iya lah sob, ceklan sob. Ya setel klep dulu. Ceklan sob, oh ya, ceklan sob nih. Oh, jadi balik nama ambil dia. Yang ganti ceritanya deh. Oke ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini tinggal setel klep doang, beres, udah kelar gitu masalahnya. Ya, kalau untuk setelan klep ini tidak mesti kita videokan karena kita udah sering belikan tutorial untuk setel klep ya, untuk motor Yamaha, untuk motor Honda juga udah sering sekali. Jadi mungkin ini videonya cukup sampai di sini saja. Ini durasinya juga udah lumayan lama nih, udah sejam lebih ya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya jika ada kata-kata atau prakteknya yang kurang tepat
silahkan koreksinya tinggalkan di kolom komentar, karena penting sekali bagi saya untuk memperbaiki nantinya di mana kekurangannya supaya kita di sini bekerja bisa lebih baik lagi ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.